Perkenalkan, nama Ibu Anggita yang akan mengajar kimia di 10 MIA 1 dan MIA 2. Untuk 10 MIA 3 dan MIA 4 akan diajarkan oleh Ibu Ririn, namun karena Bu Ririn masih cuti, jadi Ibu yang menggantikan terlebih dahulu selama 3 minggu. Langsung aja di kelas 11 bab semester 1 mungkin sampai semester 2 kebanyakan hitungan yang bukan hitungan hanya di bab pertama ini yang akan kita pelajari, yaitu materi hidrokarbon dan minyak bumi. Ini hanya teori dan nanti belajar cara namain senyawa hidrokarbon. Nah, karena kita belajar ini senyawa hidrokarbon, kita hanya belajar tentang hidro dari kata hidrogen. Berarti kita belajar hidrogen dan karbon, hanya belajar H dan C, unsur H dan unsur C. Nah, lanjut. Sebelum belajar cara memberi nama suatu senyawa hidrokarbon, kita harus tahu dulu, kita review dulu apa itu atom karbon. Masih ingat kan lambangnya C dengan nomor 12 ini nomor masanya 12, yang 6 ini nomor atom. Nah, C nomor atomnya 6, masih ada yang ingat konfigurasi elektron? 1 S2, 2 S2, 2 P2. Berarti kalau kayak gini, C ada di periode berapa? C itu ada di periode 2, kulit terakhirnya 2, dan C ada di golongan subkulit terakhirnya P2, berarti P tambah 2. 2 tambah 2, 4, berarti dia di golongan 4A. Masih ingat ya, semoga materi ini tentang atom karbon. Nah, bahasannya apa sih sampai ada bab sendiri tentang hidrokarbon? Keistimewaan hidrokarbon itu yang pertama, karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Masih ingat tadi C itu 6, berarti kalau pakai konfigurasi Niels Bohr kulit atom berarti 2,4. Berarti ini yang disebut elektron valensinya 4. Nah, untuk mencapai oktet, masih ingat oktet? Nah, dia harus mencapai 8 agar unsurnya stabil. Jadi C biar stabil harus mengikat 4 unsur lain. Itu keistimewaan dari atom C yang pertama. Keistimewaan atom C yang kedua, ukurannya relatif kecil karena cuma konfigurasinya 2, 4. Berarti ini kan kulit K, ini kulit L, ini inti atom. Jarak dari inti ke elektron terluar itu adalah jari-jari. Atom ukuran C relatif kecil. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai-rantai karbon. Nah, ini yang kita pelajari maksudnya rantai. Tahu kan rantai? Nyambung menjadi satu. Nah, ini nanti kita belajar kayak gini. Nanti ada C semuanya. Nah, ada selanjutnya hidrokarbon tadi. Nah, rantainya ada dibagi menjadi bentuk rantai dan jenis ikatan. Bentuk rantai yang pertama ada alifatik. Maksudnya ini alifatik adalah rantai terbuka. Terus yang ketiga ada alisiklik, ini rantai tertutup. Nah, yang ketiga ada senyawa aromatik. Ini khusus ada nanti belajar yang namanya senyawa benzina. Dia menghasilkan aroma wangi, makanya disebut aromatik. Nah, yang akan kita pelajari selama satu bab hidrokarbon itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Nanti kita bahas satu-satu. Nah,
selanjutnya tadi mesti kita bahas dulu apa bedanya senyawa alifatik terus alisiklik sama aromatik. Nah, alifatik itu rantainya terbuka, maksudnya misalnya ada C terbuka. Kalau alisiklik bedain nama yang alisiklik. Alisiklik itu rantai C-nya tertutup kayak gitu, atau ada yang C tertutup seperti itu. Nah, kalau aromatik ini khusus, dia biasanya benzina yaitu segi 6 dengan rantai dengan ikatan rangkap yang selang-seling. Rangkap enggak. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, tadi kita akan belajar ini selama bab 1. Ada alkana, ada alkena, ada nah, apa bedanya nih? Karena alkena. Yang pertama, alkana itu dia rantainya tunggal. Jadi C berikatan sama C, ikatannya tunggal atau satu. Nah, alkena itu berarti bedanya dia rangkap 2. C berikatan dengan C. Nah, ini rangkap 2 maksudnya. Seperti itu. Nah, alkuna itu dia rangkap 3. Misalnya contoh ada C berikatan dengan C, rangkap 3 C. Alkana, alkena, alkuna. Nanti pelajaran di bab 1 ini misal ada 1 C, 2, 3, 4, 5. Di sini ada C lagi, di sini ada C lagi. Nah, ini tugas kita selama 1 bab ini adalah memberi nama senyawa ini. Namanya apa tuh? Ini kenapa ada yang di atas, ini kenapa ada yang di bawah. Sebelum kita belajar tata nama senyawa, kita harus menghafal. Nanti kita nomorin nama Latin, nama IUPAC. IUPAC itu International Unit, nanti cari ya selanjutnya. Pokoknya nama kimia yang sesuai kesepakatan internasional. Tuh. Jadi, nah ini, misalnya 1 apalin meta, 2 eta, 3 propa, 4 buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi misalnya ada, kasih contoh 1 dulu ya. Misalnya ada C kayak gini. C-nya ada 3, rangkapnya 1, berarti dia tadi alkana kan. Karena namanya 3 propa, jadinya propa. Nah, kayak gitu. Misalnya C ada rangkap 1, rangkap 2, 3, C-nya ada 3. Sama, C-nya 3 propa. Tapi karena dia ada rangkap 2-nya, jadi namanya propena. Ganti nama belakang karena dia termasuk alkena. Ini rangkap 1 alkana, rangkap 2 alkena. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, ini harus dihafalin ya. Tugas pertama dari ibu, kalian bikin video. Setelah menghafalkan ini 1 sampai 10, bikin video tapi gak boleh nyontek, alias matanya tertutup ya. Jadi bisa pakai timer atau bisa minta videoin ke orang tua, ke kakak, ke adik. Jadi hafalin meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Kayak gitu hafalin, nanti kirim di classroom ya. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan atom karbon. Ada yang namanya atom C primer, berarti dia atom yang terikat langsung pada satu primer, satu atom karbon lainnya. Terus ada sekunder, berarti dia terikat pada 2 atom karbon lainnya. Ada tersier,
dia terikat pada 3 atom karbon lainnya. Ada kuartener, dia terikat pada 4 atom karbon lainnya. Langsung contoh aja ya. Ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi misal ada suatu senyawa C, rantai panjang 4, 5, 6, 7 sal. Terus di sini ada C, di sini ada C, ada C. Di sini ada C, di sini ada C. Nah, tentuin nih mana yang atom primer, mana atom sekunder, mana atom tersier, mana atom kuartener. Caranya, misal dari atom C yang di ujung ini, atom C ini hanya mengikat satu atom C lain, berarti dia atom C primer. C ini dia mengikat 1, 2, 3, mengikat 3 atom, berarti dia tersier. C ini dia hanya mengikat satu atom C, berarti dia primer. C ini dia mengikat 1, 2, berarti dia sekunder. C ini ngikat 1, berarti dia primer. C ini ngikat 1, 2, 3, 4, berarti dia kuartener. C ini mengikat 1 C, berarti dia primer. Yang di ujung-ujung biasanya primer. C ini ngikat 1, berarti dia primer. C ini ngikat 1, 2, 3, berarti dia tersier. C ini ngikat 1, 2, 3, berarti dia sama tersier. C ini ngikat 1, berarti dia primer. C ini ngikat 1, berarti dia primer. Jadi atom C primer yang ada di senyawa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primernya ada 7. Yang sekunder ada 1 hanya 1. Tersier ada 1, 2, 3. Tersier ada 3. Nah, kuartener ada 1. Seperti itu cara mengerjakannya. Untuk pertemuan hari ini hanya segini aja pelajarannya. Nanti kita lanjut dengan cara tata nama senyawa karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.